Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi muharrama awarosinin wajallaha syahran mubarakan liqaumil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh usadiqul wadil amil tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nurril absari wa gijaiha wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil azizil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. La yaghurannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad mata'un qalil summa mawahum jahannam wa bi'sal mihad. Ibu, bapak, saudara-saudaraku rahimakumullah yang kami muliakan, kami hormati, pengurus Masjid Al-Kautsar Masebah Kalimas, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Kepulauan Riau. Dalam hal ini pengurus Masjid Al-Kautsar dan yang kami cintai, kami banggakan, ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau sampai pada malam hari ini kita semua masih dalam kondisi hidup dan bernapas. Kalau masih bernapas, masih ada napas, berarti masih ada peluang dan kesempatan bagi halayak kita sekalian, saya dan ibu bapak saudara-saudaraku, untuk menambahkan pundi-pundi amal demi bekal di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya Rabbal. Man salaka tariqan ilal ilmi salakallahu bi tariqan ilal jannati. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa menempuh jalan menuju ilmu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membangunkan jalan baginya menuju surga. Ibu bapak keluar dari rumah, meringankan langkah kakinya, datang di rumah Allah, Masjid Al-Kautsar ini. Tak ada lain yang terbersit dalam pikiran dan hati kita kecuali mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setiap amal yang kita lakukan, wallahu bikulli syai'in alim, Allah yang Maha tahu. Niat dan perjuangan kita datang ke rumah Allah, Allah yang Maha tahu. Bila niat itu lurus, Allah akan luruskan apa yang kita cita-citakan. Bila niat itu tidak lurus, Allah juga Maha tahu. Tadi sepintas ketua masjid menyatakan posisi kita dalam posisi Muharram awal Rasulin wajallaha syahran mubarakan liqaumil mu'minin. Artinya beliau mengingatkan bahwa
bersama-sama bersorak-sorai melakukan memeriahkan sekaligus tahun baru Masehi. Ini tahun baru saya dulu sebelum saya bersyahadat. Maka Allah katakan dalam firman-Nya, janganlah kamu mengikuti gaya hidup orang-orang kafir yang ada di sekitarmu. Sesungguhnya tempat kembali mereka neraka jahanam yang sangat pedih. La yaghurrannaka taqallubul lazina kafaru bil bilad mata'un qalil summa mawahum jahannam wa bi'sal mihad. Jadi ada perbedaan. Ini orang Islam, tahun barumu. Jangan ke kiri, ke kanan kalian. Kalau kalian ambil tasrik peringatan, tasrik musyrik orang kafir, kalian salah jalan. Tapi yang terjadi kan, bahkan kalau kita lihat rentetan kasus hari-hari ini, langkah hidup orang Islam di Indonesia ini semakin hari semakin tidak menentu. Jangankan jamaah, kerusakan dalam postur tubuh. Perhatikan, kerusakan dalam postur tubuh. Artinya Islam digambarkan seperti manusia, seperti bangunan. Kerusakan pada postur tubuh umat Islam itu bukan hanya pada kakinya, tapi sudah sampai ke seluruh tubuh. Bahkan hari-hari ini kerusakan sudah terjadi sampai ke kepala. Nah, saya perlu menggambarkan secara filosofis anatomi fisik tubuh manusia. Saya pernah berjalan di satu jalan raya yang luas dan melihat secara kasat mata, ainul yakin, dengan keyakinan pandangan mata saya, ada orang yang mengambil makanan pada tong sampah, tempat sampah, dia makan makanan itu. Makanannya sudah busuk, sudah perlu lalat, dia makan makanan itu. Postur tubuhnya laki-laki tinggi. Saya terus menganalisa, ini orang dalam pandangan fisik kuat, tapi kenapa dia ambil makanan busuk itu, dia makan? Coba jamaah jawab. Yang saya maksudkan yang mengambil makanan itu adalah orang gila. Fisiknya terjaga, fisiknya kuat, tapi jiwanya keropos, rusak. Bukan pada tubuhnya, bukan pada jantung dan paru-parunya, bukan pada otot-otot badannya, tapi kerusakan yang terjadi, daya motorik yang kuat dalam saraf otak kepala. Berarti ada satu gangguan, ada koslet. Coba kalau kita lagi bicara begini tiba-tiba mati, putus koslet listrik ini. Bisa bicara kuat begini nggak suara saya? Ada kipas angin nggak? Mati, lampu pun mati. Maksud saya, kerusakan Islam itu sudah sampai ke kepala. Ulama diadu domba. Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah. Jadi Muharram ini bukan Muharram dari Ramadan sampai Idul Fitri
sampai Syawal, sampai dengan Zulqa'dah, Zulhijjah, hingga Muharram ini belum juga ada titik terang tentang persatuan umat Islam. Bukan saja media sosial. Manusia sekarang ini kelihatan sehat, kelihatan beribadah, kelihatan kuat, tapi sebenarnya otak mereka putus. Tidak bisa menjaga rahasia dalam perjuangan Islam. Tidak bisa menaruh simpati kebaikan akhlak mulia Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mestinya kita umat Islam hadir di tengah dunia ini menjadi figur, menjadi teladan sikap Nabi tercinta Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Asyidau alal kufar ikhwanul muslimin. Jadi kita menjaga persaudaraan dengan sama-sama Muslim, tapi kita keras, tegas dengan orang kafir dan orang munafik. Hari-hari ini kita bukan keras dengan kafir, bukan dengan munafik, tapi kita keras dengan sama-sama Muslim, bahkan ulama. Saya baru datang tadi dapat kiriman video dari kawan Madura. Ustaz, kami sedang mencegah langkah sosok orang yang bernama Imaduddin Usman yang membuat tesis tentang Ba'lawi. Anak Paras, Akhwan Sohib, anak gak mau masuk campur. Itu urusan mereka. Ustadz di posisi mana? Saya di posisi antara ulama dan para habaib. Habaib adalah keturunan Nabi, zuriat Nabi, dan ulama adalah panutan masyarakat pribumi Indonesia. Dari Ustaz di pihak mana? Di pihak dua-dua, para habaib dan para ulama. Ustaz tidak ada di pihak itu. Enggak, saya tidak ada dalam pihak orang-orang yang berselisih. Paham kira-kira ibu bapak? Paham kira-kira? Saya tidak ada dalam pihak orang-orang yang bersengketa, yang berselisih, yang bertikai. Saya ada di dalam kubu para habaib dan para ulama. Ulang-ulang saya katakan, there is a big picture on the back. Satu pertanyaan kalau saya tanya ibu bapak tidak bisa jawab. Kenapa Palestina nggak pernah merdeka? Coba tolong jawab. Kita kan cari dana untuk Palestina. Kenapa Palestina nggak pernah merdeka? Karena orang Islam sendiri duduk makan bersekutu dengan Benyamin Netanyahu. Baru-baru ini ada kabar berita 5 orang yang menerobos perbatasan untuk tembus ke Yerusalem, bukan Yerusalem, sampai ke Yerusalem. Mereka bukan delegasi Indonesia. 5 orang ini sekarang menjadi sorotan publik. Datang sampai menjumpai Benyamin Netanyahu. Kemarin-kemarin, bulan dan tahun-tahun yang lalu, sulit bantuan masuk sampai ke Gaza. Karena saudara-saudara di Mesir menutup pintu.
Jadi Gaza, Palestina tidak bisa merdeka? Jawabannya cuma satu. Banyaknya kelompok munafik. Ini lebih bahaya daripada orang kafir. Pak Ketua Masjid, kalau hidup di lingkungan masjid ini, setidak-tidaknya Bapak tahu orang-orang yang berdomisili di sekitar perumahan apa ini, Tiban, Masyeba Gadimas. Pasti Bapak tahu, bukan cuma Masyeba Gadimas, Kecamatan Sekubang, pasti Bapak tahu. Oh, ini namanya Abdullah, tetangganya bernama Robertus, tetangganya lagi bernama Nyoman, tetangganya lagi bernama Asion. Bapak dengan menyebut nama mengidentikan beberapa orang ini dengan keyakinan mereka. Kalau saya bilang Bapak punya tetangga nama Robertus, agamanya Islam, Bapak setuju apa tidak? Enggak kan? Kecuali Abdullah. Tapi sekarang sudah terbalik. Robertus dari Islam, Abdullah dari kafir. Memang kalau emas tetap emas, penuh lumpur sekalipun dicelupkan, dilempar ke lumpur, tetap emas. Berlian sebongkah, sebutir berlian kecil kita lempar ke dalam lumpur, angkat berlian itu, cuci lagi, tetap berlian. Cuma nilai dalam kehidupan kita berislam makin hari makin terkikis. Nggak terasa di Batam ini nggak terasa. Antum pergi ke Jakarta, ke Jawa, mereka sekarang sudah main sweeping. Salah satu sifat mereka itu, mereka tampilkan di YouTube publik seperti apa itu tadi, visual, gambar. Mereka tidak sadar bahwa kita hidup di negara yang majemuk, kita hidup di negara yang pluralistik, berbeda-beda suku, kaum, bangsa, bahasa, bahkan agama. Di Batam nggak terasa, tapi coba di Banten sana, di Jakarta, di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, beradu mereka. Ada yang bilang begini, oh ini akhir zaman. Bukan akhir zaman. Oh ini karena salah tafsir, ini satu pergulatan pertikaian karena perbedaan keilmuan, beda tafsir dalam keilmuan, dalam nasab. Bukan. Ini semua terjadi karena kepentingan. Saya senang dengan usaha-usaha dakwah yang dilakukan oleh Cahaya Babu Sudah. Lebih baik antum menyibukkan diri untuk berjihad di jalan Allah. Tidak ada urusan dengan muslim manapun, tidak ada urusan dengan masjid manapun, selagi masjid dan umat itu dalam koridor la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Berarti saudara, kepentingannya cuma satu, mencari dana untuk membantu saudara-saudara kita yang sedang menderita di Timur Tengah, Filistin. Sibukkan dirimu dengan ibadah, sibukkan dirimu dengan munajat, sibukkan dirimu dengan jihad fisabilillah. Ibu bapak juga berjihad dengan membeli
titipan dari anak-anak Gaza dalam bentuk parfum, membeli sal yang disembahkan oleh anak-anak yang dari Timur Tengah, dari Palestina. Badan mereka putus, tangan mereka, semua anatomi tubuh mereka bahkan kehilangan nyawa demi mempertahankan kalimat La ilaha illallah. Itu lebih mulia. Jadi ini orang-orang yang bikin ribut masalah nasab ini, orang-orang tidak ada kerjaan, bikin malu. Saya dari kafir masuk Islam. Orang sering tanya karena background saya adalah akademisi. Saya 16 tahun jadi pendeta, 14 tahun saya ketua sekolah tinggi teologi Calvinist Ebenezer from Stuttgart, Jerman. Sepanjang saya hidup jadi pendeta, saya adalah sosok yang paling tegas. Boleh tanya di Papua, di Manado, di Balikpapan. Tadi Ustaz Anjas bilang, saya baru ingat, itu buku saya yang berjudul Islam Meruntuhkan Iman Sang Pendeta. Saya nulis buku bukan cuma itu, ada 21 judul. Bahkan kemarin dari penjara buku terakhir judulnya Munafik. 21 judul buku saya tulis. Yang pertama saya tulis kebenaran Islam menurut mantan pendeta. To revive the truth, to bury the passion. Mengangkat kebenaran, mengukurkan kesalahan. Itu judul buku yang pertama, kebenaran Islam menurut mantan pendeta. Diberi sambutan oleh Menteri Agama Mahtu Basyuni dan Dirjen Bimas Islam. Sekarang menjadi imam besar di Masjid Istiqlal, Profesor Dr. Nasaruddin Umar MA, Magister of Art. Buku yang ketiga, Surga bagi Islam, Neraka bagi Kristen. Buku yang keempat, Profesor Kristen dan Muslim Sinti. Tahu Sinti? Tahu Sinti? Gila. Siapakah mereka yang gila? Nah, itu pertanyaan buku ini. Profesor Sinting dan Muslim yang gila. Kesimpulan dari buku itu, saya bertanya, bagaimana saya masuk Islam? Anak saya bertanya, Tuhan Yesus itu yang mana, Pak? Dia masih kecil. Saya bilang itu yang di dinding. Kasihan Tuhan sampai luka-luka begitu ya. Karena Yesus di dinding itu saya tunjuk sedang tersalib. Kruis. Tuhan mati dulu, Tuhan siksa dulu, digantung di komuncak Golgota, baru manusia selamat. Ini doktrin agama Kristen. Jadi waktu anak saya tanya Tuhan di mana? Di dinding, sedang tersalib. Waktu saya pindah ke Jawa Barat, tinggal di Bandung, ada orang gila di lampu merah. Saya tanya, Tuhan di mana? Dia tunjuk ke atas. Saya sebagai guru besar tunjuk ke dinding, orang gila tapi agamanya Islam, orang Sunda, tunjuk ke atas, Al-Ali. Mana yang betul antara dua orang ini? Yang guru besar tunjuk ke dinding atau ke atas? Mana yang gila? Mana yang gila? Yang gila yang tunjuk ke dinding. Lebih baik dituduh gila, tapi tidak hidup dalam kesesatan daripada hidup dalam kesesatan. Tapi sebenarnya lebih gila daripada orang gila. Paham kira-kira? Lebih baik dituduh sesat
tapi tidak hidup dalam kesesatan. Karena orang gila belum tentu sesat. Orang sesat lebih gila daripada gila. Nah, itu buku yang berjudul Profesor Kristen Muslim Sinting. Tapi Sinting yang saya jelaskan tadi ini, gila yang saya maksudkan antara ulama dengan ulama mengenai ini gila yang dibuat-buat. Ada satu rumah sakit pernah mendiagnos, dokter periksa, dokter ahli saraf. Dia minum pil banyak-banyak. Dia pikir kalau minum pil saraf ini dia akan terkesan gila. Tidak. Kekuatan fisik, mental masih kuat. Lalu dia pura-pura gila. Dokter periksa, diagnos secara psikologi. Ini orang tidak gila, mentalnya masih sehat. Ini pura-pura gila ini. There is a big picture on the back. Ada gambar besar di belakang sana untuk menghancurkan Islam Indonesia. Ibu bapak mau tahu, kalau Islam Indonesia ini sudah hancur, perhatikan. Indonesia ini negara keempat terbesar di dunia. Kalau Islamnya Indonesia sudah hancur, maka genaplah kata Nabi SAW, Islam tinggal nama. Islam tinggal nama. Palestina, ratusan ribu saudara-saudara kita korban, terkapar, dibunuh oleh IDF, Israel Defense Forces. Tersisa masyarakat dewasa, menengah, usia remaja, usia anak, usia balita, usia dalam kandungan, habis dibantai oleh Bani Biadab, Bani Israel. Habis. Kita di Indonesia belum sampai begitu. Dulu ada peristiwa Ambon, masih ingat kan? Ada peristiwa Poso. Saya pada waktu itu masih pendeta di Papua. Kapal-kapal pelni yang dari Ambon mau masuk ke tanah Papua. Waktu itu gubernurnya teman saya, Dr. Randus Yap Salosa. Sekarang beliau sudah di neraka karena sudah mati. Kalau saya insya Allah masuk surga. Walau ada ahlal kitab amanu wa taqaw lakafarna anhum syai'atihim wala akallahum jannatin na'im. Sekiranya ahli kitab mau beriman bertakwa kepada kami, kata Allah, kami hapuskan kesalahan mereka. Berarti saya waktu masuk Islam seperti tisu. Betul apa betul? Betul. Begini kawan. Putih. Dosa saya 36 tahun ke bawah. Putih. Beda dengan ibu bapak. Makanya kalau mau supaya dosa diampuni, murtad dulu. Banyak gereja saya lewat tadi. Ada Protestan, ada Pantekosta, ada Betel, ada Gergaji, macam-macam merek gereja. Dan ibu bapak tahu, merek-merek gereja ini nggak sama dengan kita umat Islam, beda kawan. Tadi ada Masjid Al-Kausar juga. Kami lewati sholat isya di tengah pasar. Langsung saya hantam kuah di situ.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Isya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Satu-satu masuk, pedagang masuk, pakai jenggot panjang ada, jenggot sedang, kumis, dagu botak, tidak pakai jenggot, masuk semua. Yang pakai celana jojor, yang tergantung 3/4 ada, 1/4 ada, celana pendek tidak ada, kolor apalagi tidak ada. Masuk semua. Yang juru-juru bidah, yang menolak maulid, yang pakai kunut, yang tidak kunut, gabung semua. Bahkan di samping saya, Allahu Akbar, at-tahiyatul akhir, ya putar begini. Dalam hati saya mainkan kawan, goyang terus. At-tahiyatul mubarakatuh salawatu ibadu lillah. Saya tengok sebelah, ada lagi rawan, dia balik begini. Salah kira-kira itu Ustaz? Tidak salah. Siapa bilang salah? Ini kan cuma sunnah. Makanya ada anggota DPR yang buta Islam kemarin, dia bilang begini katanya, at-tahiyatul 2 jari karena pemilih Prabowo. Kita yang pemilih Anies Baswedan tersinggung, jangan tersinggung kawan. Jangankan 2, 5, 4, dia pakai goyang-goyang begini. At-tahiyatul mubarakatuh salawatu ibadu lillah. Sunnah, benar itu. Coba tanya ulama, jangan tanya saya, bukan ulama. Kenapa kalian mau ribut? Yang penting niat kita. Innamal a'malu binniyat. Sahnya sholat itu bukan gerakan kawan. Pertama kali saya masuk Islam ke Aceh, Masya Allah, di samping saya opa-opa sudah tua, mungkin 80 tahun, tapi tinggi besar, rambut putih. Allahu Akbar. Jadi karena saya dari kafir, saya curiga ini. Jangan-jangan ini orang tua ini ada bawa parang. Imam sudah baca suratul Fatihah, ayat Quran sudah pertengahan, dia masih pemanasan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berapa kali dia pemanasan ini? Saya di samping dia ketika Allahu Akbar ini, kalau dia timis ke bawah saya itu. Macam-macam gaya. Ada yang lurus begini, ada yang mainkan. Tadi baru mainkan satu samping saya. Saya cuma tengok-tengok. Oh, ini gaya apa lagi? Sudah sering saya tengok yang begini, tapi tadi cepat sekali dia. Ada ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah atau tidak? Enggak. Betul, bagus. Bagus. Yang tidak bagus itu, yang salah itu adalah tidak sholat lalu menyalahkan orang yang sholat. Sudah, jangan saling menyalahkan. Gerakan boleh berbeda, tapi yang penting niat utama adalah kepada Allah. Mau pakai gaya begini, salto ke plafon 7 kali dulu, baru jatuh lagi. Yang penting jangan ganggu yang di kiri, di kanan dan di kiri. Itu cara berislam. Mau pakai kunut atau tidak kunut Masjid Al-Kautsar, silakan. Nanti kalau kuliah subuh, suruh ustaz yang sesuai dengan imam yang ada. Jangan undang itu radio Roja itu. Dia maunya semua masjid ikuti dia. Tidak boleh. Sebagai ustaz yang diundang, dia harus ikuti imam yang ada di masjid. Betul atau betul? Betul. Saya Yahya Waloni, Pak Ketua, jangan suka-suka bilang kiai besar, kiai kondang itu. Jangan. Ini ustaz-ustaz Indonesia ini susah kalau dipuji, kepalanya langsung. Jangan begitu Pak.
Saya nggak pernah merasa diri sebagai ustaz. Bukannya diri Islam saya dikenal publik. Sejak dari pendeta, wallahi wa rasuli. Allah wa rasuli a'lam. Allah dan Rasul saja yang tahu. Di wilayah Indonesia Timur, kalau bilang pendeta Yahya Waloni yang akan pidato hari Minggu, burung tahun pun datang ke gereja. Istilah orang Kristen burung tahun. Tahu burung tahun. Yang pemalas pemabuk pun datang ke gereja. Karena mereka paling senang kalau saya pidato. Termasuk dari sejuta umat saya di Kristen di rumah. Karena saya kalau berpidato menjelaskan setiap kitab dalam rentetan historik. Saya bicara tentang kitab Kejadian. Saya jelaskan kejadian ini terbentuk dari perbendaharaan antropologi, linguistik, bahasa dan budaya, sehingga Tuhan turun di tengah-tengah mereka. Itu saya jelaskan secara historik, sejarah. Baru saya berbicara di dalam gereja. Semua gereja itu selalu full kalau saya yang pidato. Pendeta siapa yang pidato hari Minggu? Oh si ini, pendeta Yahya Waloni. Oh, hadir mereka. Jadi nama Yahya itu bukan nanti saya di Islam. Saya sudah dari Kristen nama Yahya. Akte kelahiran saya, ijazah saya, Yahya. Ditambahkan Muhammad Yahya Waloni. Yahya Yopi Waloni, Yopi dibuang, diganti Muhammad Yahya Waloni. Karena waktu saya masuk Islam, anjing tetangga saya namanya Yopi. Buset. Anjing. Tetangga saya namanya Yopi. Saya buang nama itu. Saya ganti Muhammad Yahya Waloni karena saya baca suratul Quran. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Di dalam diri Rasulullah terdapat teladan yang baik. Saya tantang kekafiran itu dengan menaruh nama Muhammad Yahya Waloni. Tambah Muhammad. Bini saya Luciana berubah menjadi Mutmainah. Allahu Akbar. Anak saya yang tua sebanyak evangelista berubah menjadi Nurul Hidayah. Anak yang kedua Siti Sarah, tadinya namanya Sarah Sylvia Waloni, berubah menjadi Siti Sarah. Anak yang terakhir, 3 orang anak kami suami istri bawa masuk Islam. Adoni Zakaria berubah menjadi Muhammad Zakaria. Ayahnya Muhammad Yahya Waloni. Satu keluarga masuk Islam. Itu dia. Sampai sekarang utuh dalam pengakuan. Susah dan senang, menderita atau bahagia, sekali Islam bersarang sampai mati. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum jangan kamu mati kecuali dalam keadaan. Bagaimana saudara-saudara kita di Gaza? Cuma batu kecil begini dihadapi Zionis laknatullah. Tentara Yahudi Zionis laknatullah. Dia lawan cuma pakai batu di tangan. Dia lempar, dia ditembak, dan dia takbir Allahu Akbar. Roboh bersimbah darah. La ilaha illallah Muhammad. Habis mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ini di Indonesia bukan ditembak. Ucapkan la ilaha illallah, sudah mau mati karena narkoba. Orang anak begini jangan disuruh syahadat, langsung dikasih makan racun sekaligus. Ada saya pernah nonton itu anak narkoba sudah mau mati.
mau masuk surga dia ada, padahal ditunggu dengan penderitaan di alam maut itu. Jangan nanti sudah mau mati baru mengucapkan la ilaha. Ini orang-orang kaya kebanyakan begini, disombong-sombong sekarang ini dan suka-suka berkelahi sesama Muslim. Manusia-manusia munafik yang ada, apalagi di zaman Jokowi ini banyak sekali penjilat ini, pemakan kotoran kafir. Coba lihat pemerintah kita sekarang ini, semua lembaga eksekutif, lembaga yudikatif, lembaga legislatif hampir separuh, hampir sudah kuasai. Coba saya tanya ibu bapak, di Batam banyak nggak mereka jadi delegasi perwakilan daripada orang-orang kafir yang duduk di DPR? Ada tidak? Makanya bebas dia bangun rumah ibadah sekarang. Jadi jangan lihat, bukan saya bilang umat Islam, tadi suruh saya katakan mayoritas bangsa ini 80% munafik, bukan rakyatnya, pejabatnya. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin ya Allah ya Rabbal. Munafik kebanyakan mereka itu. Bukan rakyat, rakyat disuruh jangan keluar rumah ini obat COVID, rakyat taat dari Sabang sampai Merauke. Tapi yang penjilat ini yang datang di samping Jokowi, apalagi dua orang itu, Bahlul dengan si itu Rembang. Di mana Rembang itu? Di Batam. Di mana? Di Rembang itu di mana? Di Amerika ya? Oh di Batam. Tunggu saya minum dulu. Tambah di sini air. Itu Rembang itu di mana? Di pinggiran Northern California. Atau di mana ini Rembang ini? Di Kanada atau Toronto? Di mana Rembang itu? Toronto, Kanada. Toronto Utara. Di mana Rembang itu? Berarti saya di Amerika ini. Innalillahi. Itu kalau Jokowi bicara, ini Bahlul ini tinggal, karena dia kan pendek, Jokowi tinggi. Kelihatan sekali tuh jidat penjilat itu. Tapi kalau dia ngomong, sudah saya tahu sudah barang itu. Jadi kita pemerintah, Allahu Akbar. Nah Pak Rudi ini kan wali kota, di Rudi siapa ini? Muhammad Rudi. Saya kasihan kalau lihat di televisi di Pak Rudi ini. Kasihan ditekan dari pusat. Sudahlah, turunlah. Kami sudah siapkan rumah susun. Begitu katanya ya. Coba bikin jadwal di Rembang sana sekali-sekali. Saya ceramah di masjid di sana. Ditangkap satu persatu, masuk penjara. Aktivis mahasiswa diciduk satu persatu. Rembang. IKN. Jokowi bilang 80%. Ada penjilat rambut putih sudah tua juga, namanya Basuki. Dia bilang 85%, Menteri PUPR. Baru-baru ini beberapa hari lalu, Jokowi baru ngaku infrastruktur IKN Kalimantan Timur baru 15%. Betul-betul rusak ini negara. Agama rusak, sistem dan roda pemerintahan rusak, data seluruh penduduk dihack oleh para hacker. Siapa menterinya? Siapa menterinya? Islam atau kafir? Menterinya Islam atau kafir? Belum tahu ya. Budi Ari itu adalah ketua pro Jokowi, agamanya Katolik. Hampir separuh menteri ini dikuasai kafir. Sabar saja. 4 bulan lagi Jokowi dan pasukannya rata. Juli, Agustus, September, Oktober. 3 bulan. Juli sudah mau habis. Berdoa kepada Allah, berselawat kepada Nabi, minta Prabowo merdekakan Palestina. Amin. Amin.
Aduh lama sekali. Sekali lagi saya bicara. Minta kepada Allah Prabowo segera merdekakan Palestina. Begitu. Begitu. Jangan tunggu Jokowi. Dia lagi bingung ini. Dia lagi bingung berpikir. Ini Raka Buming Raka Gibran ini asam sulfat ini kan sudah asam sulfat ini kan sudah jadi wapres dan sebentar lagi masih tinggalkan Prabowo. Sudah ada jejak-jejak Prabowo tinggalkan itu, seperti kawan yang satu ini ulama, nggak ada kerjaan jadi wapres, cuma mondar mandir. Kiai, mana uang sisa haji? Oh, itu kan lagi dilola. Dilola siapa Kiai? Komentator TV tanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau tanya Pak Kiai, itu sisa haji itu masih 5 triliun belum terbayar. Itu kan lagi dilola. Siapa yang lola Kiai? Maksudnya lagi dikelola. Kalau sudah masalah, disorot ke Maruf Amin. Nah, ini dia. Nanti juga Gibran Raka Buming Raka ini begitu. Ini asam sulfat ini. Ini ingus ini. Itu dia. Jangan takut-takut. Ini orang Batam ini kan banyak pendukung Jokowi. Daftar buli saya. Kulil hak walau kada murad. Amin Rais berani. Rocky Gerung berani. Dia bukan ustaz. Kenapa ustaz ini penakut? Kamu jangan jadi ustaz kalau penakut. Kalau cuma singgung-singgung, oh itu ibu kota negara, belum tentu bisa. Tidak usah. Bilang saja, Jokowi sudah membohongi kita. Infrastruktur baru 15%. Ah, begitu paling bagus. Rakyat di Kalimantan Timur belum dibayar tanahnya. Siap-siap turun dari tampuk kepimpinan meja hijau. Nah, saya sudah rasa bagaimana menghadapi hakim. Duduk manis-manis ya Allah, takut. Betulkah Anda mengatakan kitab Kristen palsu? Betul yang mulia. Betulkah Roh Kudus Anda bilang Roh Kudus? Betul yang mulia. Betulkah kitab suci Kristen Matius, Markus, Lukas, Yohanes? Kamu katakan Matius, Markus, Lukas, Stefanus, Spiritus, Capticus. Betul yang mulia. Bahkan masih banyak lagi di YouTube yang mulia. Siapa pengacara terdakwa? Mohon maaf yang mulia. Dari luar sampai di dalam penjara nggak pernah saya pakai pengacara. Karena saya tahu hidup dan mati ini hanya dari Allah. Kalau saya masuk penjara karena Allah, jalan ke dalam penjara Allah yang tentukan. Ma'asabah bimusibatin illa biidnillah wa may yu'min billahi yahdi qalbuhu wallahu bikulli syai'in alim. Maka jalan keluar penjara Allah yang lebih tahu dibanding pengacara. Jadi saya nggak ada pengacara yang mulia. Bebas. Cuma 5 bulan. Habib Rizik pun kaget. Assalamualaikum Bib. Waalaikumsalam. Kenapa Ustaz bawa tas? Sudah habis sidang putus Bib, saya bebas. Hah? Antum bebas benar? Iya Bib, saya mau pulang ini. Yang kawal saya yang baju biru itu, yang pegang senjata, yang suka penjinak bom. Apa namanya? Gegana. Sudah Ustaz, jangan lama-lama bicara. Siap. Bib, saya pamit, saya pulang duluan. Ustaz, hati-hati. Siap, Bib. Assalamualaikum. Sebentar lagi Pak, saya pamit lagi ke Jenderal Napoleon. Tetangga saya di blok Pidana Umum. Assalamualaikum Jenderal. Waalaikumsalam Ustaz. Katanya antum bebas. Iya, saya mau pulang Jenderal. Saya sudah bebas. Hati-hati Ustaz di jalan. Selamat Jenderal. Mudah-mudahan Jenderal cepat bebas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Keluar saya. Sampai di portir depan saya telepon istri. Assalamualaikum. Dek, tolong jemput. Aku dia balas.
Waalaikumsalam. Kamu sudah gila ya? Itu malu itu, padahal itu dia. Ada hadir di sini. Kamu sudah gila ya? Saya masih sehat. Tolong jemput, saya sudah bebas. Pak, coba pegang jidat itu, jangan-jangan sudah panas otak kamu. Baik kawan, saya sudah bebas. Cepat jemput. Dia telepon Pak Bambang. Pak Kasubdit Kombes Pol Rizky Prakoso, Kanit Purnomo, AKBP Purnomo di Mabes Polri. Pak Rizky, Pak Pur, betul Ustaz sudah bebas? Iya bu, enggak. Tolong dijemput ya, tolong dijemput. Orang Jawa. Hampir sama dengan logatnya Pak Jokowi, tapi kelakuannya jauh lah. Mereka mencintai para ustadz, para habaib. Kita sudah menuduh polisi begini begitu, bohong semua. Kawan-kawan polisi respect kepada kami para ustadz, kecuali ustadz yang bawa lari uang umroh. Papa judi semua itu. Begitu datang azan, mau maju jadi imam, narapidana berteriak, ganti, Ustaz Yahya maju. Jangankan menunjukkan akhlak mulia, sekali lancung di ujian, seumur hidup tak bisa dipercaya. Di dalam penjara pun, narapidana tidak percaya, mau jadi imam, ditarik ke belakang, ganti Ustaz. Karena bawa lari uang umroh. Sementara main remi, datang dia, nggak dikasih rokok satu batang pun. Kejam betul penjara itu. Tapi kalau kami yang main situ, Masya Allah jadi raja di dalam. Nasi gratis, rokok gratis, duit gratis. Allahu Akbar. Bahkan kafir dalam penjara banyak sekali, tinggal 3 orang tersisa. Sebagian besar mengucapkan la ilaha, masuk Islam. Polisi berpikir, jaksa pikir-pikir. Ini kalau kita tahan 10 tahun, habis kafir di penjara ini. Salah ente penjarakan Yahya kawan. Itu dia. Kasih bebas dia lebih bagus. Kasih bebas dia. Biar dia bergentayangan di luar. Yang penting Kristen aman. Jadi percuma. Kasus saya banyak. Apa betul? Anda mengatakan jangan tangkap Ustadz Abdul Somad, tangkap Yahya Walodi. Benar sekali yang mulia, tidak ada yang salah, betul yang mulia. Bahkan saya katakan UAS tidak keras, Yahya Walodi yang paling keras melawan kafir. Tangkap saya, jangan UAS. Jadi laporan saya itu ada 20 berapa laporan. Anda terima dengan laporan ini, masih banyak Pak di YouTube. Ya sudah ini saja kata hakim. Banyak mungkin lebih tebal dari tisu. 2 kali lipat tuntutan saya. Tebal sekali. Semua dakwanya begini. Dikasih tunjuk di layar itu. Saya cuma tengok-tengok ketawa begini. Roh Kudus, saya bilang Roh Kudus. Dipanggil ahli Kudus. Ahli Kudus datang, dokter Kudus. Kudus itu sejenis penyakit. Begini, begitu, begini. Jelaskan. Padahal saya menerangkan bahasa Ibrani Roh Kudus itu adalah Ruach HaKodis. Karena dia tidak paham bahasa Ibrani, dia bilang saya bilang Kudus. Tapi memang saya plesetkan sedikit Kudus. Lapor masuk penjara. Siapa pimpinan tertingginya? Bukan Islam, betul? Bukan Islam. Kalau Islam, insya Allah pasti saling melindungi. Tuntutan secara hukum transparan terbuka bagi publik. Maka bukan polisi yang menjarakan kita, hakim. Saya nggak pernah pakai pengacara. Kalau di Amerika sistem juri, judge. Dan saya sudah nonton film-film mafia. Saya baca hukum pidana karangan Profesor Hamzah. Oh, begini cara menghindar dari delik hukum.
sebagai seorang ulama tidak usah kita pakai pengacara kalau kita benar, karena kita bukan pelaku kriminal. Jadi saya tidak pernah pakai pengacara. Asumsi hakim akan kuat bukan secara prediksi juridiks, tapi prediksi assumption. Kalau hakim sudah tidak sanggup lagi melihat pasal dan ayat, yang mereka gunakan adalah asumsi. Jadi saya tidak mau pakai pengacara. Ustaz bagaimana? Ulama bagaimana pakai pengacara? Jangan pakai pengacara, hadapi dengan gentleman. Jadi nggak ada pengacara, Ustaz Yahya, nggak ada yang mulia, hanya Allah. Malaikat yusalluna ala nabi, dan berlaksa-laksa malaikat yang pernah berselawat kepada Nabi, itulah yang melindungi saya. Mudah-mudahan mereka menuntun saya dalam kebenaran. Amin. Hakim orang Islam, 9 jaksa penuntut umum, 9 jaksa penuntut umum, 5 kafir, 3 muslim, 6 kafir. Mereka keroyok saya dalam pengadilan. 21 pendeta sebagai saksi ahli, kalah semuanya. Sidang tuntutan, saya bebas. Tidak ada yang membela saya. Sampai hari ini pun, kemana-mana kami berdakwah hanya dengan istri, anak. Sekarang anak sudah tak boleh ikut, sudah masuk SD. Tinggal kami berdua, suami istri. Kami datang di sini, ibu bapak, berikan infak terbaik untuk saudara-saudara kita di Palestina. Ibu bapak tidak bisa memangkul senjata, tidak bisa melawan kebiadaban Bani Israel, bantu melalui saudara-saudara kita. Lihat yang ditunjukkan Ustaz Anjas tadi, itu adalah perjuangan mereka bagi Gaza dan Palestina. Amin ya Rabbal. Seberapa yang kita kuat, minta keikhlasan di dalam hati, niatkan, ya Allah, saya berikan 1 juta demi perjuangan saudara-saudara saya di Palestina. Karena Islam itu senasib sepenanggungan, satu sakit semua akan merasakan. Amin ya Allah ya Rabbal. Infakkan harta infak. Nanti yang akan menuntun Ustaz Anjas atau Ustaz Nokli, silakan. Besok pun kami Persatuan Haji seluruh Kepulauan Riau akan menginfakkan harta mereka untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Acara tidak berapa Ustaz? Pada Isya atau pada zuhur kami akan ke sana. Tapi sebelum zuhur kami insya Allah akan hadir ke sana. Ibu bapak, itu saja yang bisa kami sampaikan. Siapkan infak terbaik dan berikanlah dana demi saudara-saudara kita. Nanti saya akan lanjutkan. Anjas antum yang lanjutkan ini ya, bicarakan tentang minta bantuan kepada saudara-saudara kita. Nanti setelah Anjas jalankan itu, sampaikan, insya Allah saya akan lanjutkan ceramah lagi. Terima kasih atas segala perhatiannya. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.